Oke, nah jadi buat teman-teman semua tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi untuk transfer Pi kita ke bursa OKX ataukah mungkin bursa-bursa yang lainnya. Ya, sekelompok orang pun tidak bisa menghalang-halangi para perintis Payoneer. Kita adalah Payoneer sejati, kita yang mengumpulkan Pi dan itu tentunya hak dan milik kita, terserah kita. Ya, mau ditransfer kemanapun terserah kita. Ya, kita yang punya, bukan mereka, dia ataupun siapapun. Siapa coba yang menghalang-halangi nggak akan bisa. Itu terserah ya. Karena ini hak saya. Ngoceh mulu lu bang. Enggak, saya bukan ngoceh teman-teman. Karena saya meluruskan informasi. Ya, yang mana yang benar, yang mana yang enggak, yang mana yang fakta, yang mana yang hoax aja kayak gitu teman-teman ya. Supaya teman-teman mengetahui informasi mana yang benar aja. Udah itu aja. Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang mengenai semuanya termasuk market yang akan memerah ketika ya menuju detik-detik Pi Network akan segera open mainnet. Oleh sebab itu buat teman-teman semua di share video ini karena supaya teman-teman pionir yang lainnya jangan termakan hoax-hoax ya oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan. Oke, apa maksudnya? Nanti kita bahas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis Payoneer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat ya. Jangan lupa klik petirnya. Ini adalah aset kita, hak kita. Kita yang nambang, kita yang KYC, kita yang migrasikan semuanya. Ini adalah hasil jerih payah kita. Terserah kita mau dijual, mau digimanain, mau dibuang kayak ke tong sampah, kemanapun itu terserah kita. Mau diapa-apakan juga termasuk dikirim ke OKX Exchange atau mungkin ke bursa. Ya kayak gitu bahasa gampangnya. Tetapi kalau yang awam biasanya bilangnya wallet aja supaya mudah dimengerti karena kita bukan ahli kripto. Ya, tetapi setidaknya kita ingin belajar kripto. Ya, mau ngomongnya salah, mau ngomongnya benar, intinya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Oke, kayak gitu aja buat teman-teman semua. Oke. Jadi teman-teman, nanti tanggal 20 ini beberapa hari lagi ya kalau misalkan lihat di jadwal sini, hitungan mundur 23 jam lagi Pi Network akan segera open mainnet di seluruh bursa. Ya, jadi akan segera. Jadi kesempatan ini nggak datang dua kali. Kalian yang butuh Pi, kalian tanpa melakukan penambangan dan KYC, kalian bisa dapatkan Pi. Ya, mumpung masih ada. Aji mumpung kesempatan masih ada. Ya, kalian bisa memiliki Pi, beli langsung DM ke aku, dan kalian siap-siap untuk open mainnet nanti 23 jam lagi. Itu yang paling penting, yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, terkait dengan konten saya yang ini ya, yang thumbnailnya itu hati-hati deposit Pi Network di OKX tidak bisa di withdraw. Kemudian judulnya deposit Pi Network hilang. Maksudnya apaan gitu loh. Jadi kalau teman-teman tonton, di situ saya hanya sekedar membuktikan mana fakta, mana yang hoax. Ya, jadi kalau misalkan ada kata-kata seperti itu, hoax itu adalah ya sekelompok orang yang membuat informasi supaya para perintis itu tidak mengirimkan asetnya ke exchange supaya ya apa stabil harganya katanya gitu. Nggak kayak gituan teman-teman ya. Siapa cepat dia dapat ya. Kita menambang lama-lama 6 tahun, tambang lama-lama 6 tahun. Terserah kita mau gimanain tupi ya. Terserah kita dong ya. Kita nambang langsung kirim ke ke bursa, jual aja langsung mumpung harganya tinggi. Kalau nanti kalian tunggu nanti bakal anjlok turun ke jurang. Nah, kalian nambang 6 tahun susah kak payah teman-teman, keringatnya teman-teman ya, kemudian apa itu usahanya teman-teman langsung nikmati ya. Jadi kayak gitu. Aku khawatirnya gini teman-teman, sekelompok orang itu membuat statement seperti ini takutnya ya. Oke, takutnya gini. Orang-orang membuat statement seperti ini jangan dulu mendepositkan tergesa-gesa ke OKX Exchange. Kenapa seperti itu? Supaya kita itu tidak menjual di bursa nanti. Tetapi yang bikin statement ini dia sudah ini udah mangap aja di itu apa udah mangap di bursa. Pas kita deposit udah misalnya nih udah listing ya kan, udah open mainnet, sudah bisa diperjualbelikan ya kan, kita baru deposit nih, yang bikin info ini udah mangap kelaparan gitu. Yang bikin info ini udah ngejual, kita baru ngejual ya turunlah harganya.
Tapi di sini disclaimer teman-teman, terserah kalian, kalian mau gimana. Intinya kalau saya sih netral. Saya adalah pioneer sejati, ya teman-teman ya. Maksudnya gini, saya itu kalau waktunya nambang ya nambang, klik petir. Ada yang tanya saya kasih tahu, ada yang nggak tahu ya saya cari tahu, gitu ya kan. Kemudian ada berita bener apa enggak, saya cari fakta atau hoax gitu teman-teman ya. Jadi ya kayak gitu aja. Kalau lagi KYC ya tinggal KYC, kalau lagi nunggu migrasi ya tinggal migrasi, nunggu ya undangan KYC tinggal nunggu undangan KYC. Ya kayak gitu aja, pioneer sejati itu seperti itu. Adapun kalau misalkan teman-teman tidak mengetahui informasi, buka white papernya, buka peta jalannya. Di situ kan semua sudah ada teman-teman. Ya, kalau kalian butuh informasi, tinggal buka media sosial resmi mereka. Tetapi yang kurang dari media sosial itu jarang mengabarkan berita-berita. Ya, jadi teman-teman cari informasi. Ya, cari informasinya di mana? Ya, tinggal cari informasi dengan orang yang berkompeten gitu. Ke siapa? Ke mod. Ya. Tapi gini teman-teman ya. Buat teman-teman juga kalau misalkan cari informasi di mod juga ya silakan gitu ya kan. Tetapi yang masuk akal gitu ya kan. Saya itu nggak pernah tanya-tanya sama mod. Saya itu nggak pernah tanya-tanya. Moderator tugasnya mod itu apa sih? Ya kita berterima kasih ya para perintis karena sudah dibantu banyak sama mod ya moderator. Tetapi ya buat teman-teman semua tugas mod itu apa? Yaitu memberikan informasi tentang mengenai seluk-beluk dapur dari PI ya semuanya ya dapurnya PI gitu ya kan. Bukan juga mempengaruhi gitu ya beda ya teman-teman. Jadi kayak gitu buat teman-teman semua. Tetapi intinya terserah kawan-kawan, teman-teman. Mau dikirim. Ngoceh mulu lu bang. Ya bodo amat ngoceh juga. Ya, kalau saya cuma edukasi aja. Edukasi mana yang benar, mana yang salah. Ya mana yang tukang pengaruh, mana yang enggak. Bebas kita lah. Kalau pikiran saya gini. Saya nambang. Ya koin piece selama 6 tahun lamanya. Ini susah payah saya yang ngumpulkan, saya yang KYC, saya yang menunggu, saya yang yakin. Bebas dong kalau misalkan sudah bisa dijual belikan, terserah kita mau dijual kek, mau ditransfer ke bursa kek. Pikiran saya itu nanti kalau misalkan sudah ada di bursa, kita udah standby di situ loh. Ketika memang sudah dipotong pita, langsung bles gitu. Harganya mumpung masih tinggi. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita yang masuk akal aja deh. Ya, yang masuk akal aja deh ya. Jadi kayak gitu aja ya. Oke, kemudian tentang mengenai yang saya bilang tadi, yang saya singgung, ketika detik-detik Pinetok ini akan segera open mainnet, ya, dipastikan ya teman-teman, untuk kripto-kripto itu bakal memerah. Kenapa? Oke, disimak ya. Ini menurut siapa? Ya menurut aku, menurut analisis aku teman-teman. Sok tahu lu bang? Enggak, aku nggak tahu. Aku juga nggak sok tahu. Tetapi ini kan menurutku ya boleh didengerin boleh enggak ini menurutku kalau menurutmu menurut kalian menurut mereka atau mungkin menurut sekelompok orang ini menurutku teman-teman jadi gini harga pi ini bakal tingginya kenapa kita lihat nanti ya detik-detik jam-jam menuju open mainnet pi untuk si Pinet untuk si mata uang digital yang lainnya atau aset kripto yang lainnya itu di bursa bakal memerah. Kenapa? Mereka itu digemparkan dengan adanya PI Network, Project PI Network. Ya, sehingga bursa-bursa lokal di 210 negara itu membicarakan tentang pi. Mereka tertarik dengan adanya pi. Ya, oleh sebab itu, orang-orang itu pandangannya itu ke arah pi, baik pengguna BTC, Bitcoin, ETH, Ethereum, BNB, BSC atau mungkin Binance, kemudian Doge, TRX, apapun itu, Arbitrum, semuanya teman-teman. Pandangan mereka itu teralihkan ke Project PI Network karena dengan komunitas yang sangat besar. Fakta yang pertama, fakta yang kedua, Pinetok itu peer to peer. Ya, jadi tanpa lihat di blog maksudnya tanpa lihat ya kayak di exchange juga mereka udah melakukan transaksi. Likuiditasnya dari mana? Kok bisa segitu harganya gede? Nggak tahu berapa gedenya teman-teman. Tetapi kenapa kok bisa seperti itu? Karena aset offline juga ikut itu sebagai likuiditas. Pi itu sudah dipercaya sebagai mata uang digital. Walaupun tidak ada di bursa, mereka sudah percaya dengan adanya pi, harga pi itu.
Itulah yang dinamakan sebagai likuiditas. Likuiditas kripto yang paling tinggi itu adalah kepercayaan yang pertama. Yang kedua komunitas, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari Pi itu apa? Kripto itu apa? Itu yang paling bikin mahal teman-teman. Sebagus apapun proyeknya, kalau nggak ada yang pakai, jadi sampah. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Balik lagi nih, untuk mengenai harga bakal memerah ya. Jadi teman-teman bisa dilihat sekarang saja sudah memerah ya. Apa ngaruhnya dengan Pi, apa kena imbasnya? Ya tentulah ya, semua pengguna kripto itu beralih pandangannya ke PI, sehingga yang memiliki ETH, SOL, Core, ARB, kemudian SUI, APT, apapun itu teman-teman, mereka akan menjual ya, ngejual untuk beli yaitu Pi. Ya, semakin banyak yang jual ya semakin turun harganya. Buktinya ini teman-teman ya, turun. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi yang saya pengen bilang gini teman-teman, perlu digarisbawahi. Kesempatan gak datang 2 kali. Kalian punya uang, beli mulai dari sekarang. Gak punya juga ya gak apa-apa. Ya itu mungkin bukan rezeki teman-teman. Tetapi yang saya sarankan seperti itu. Tetapi disclaimer sekali lagi, video ini bukan merupakan video ajakan. Atau mungkin teman-teman ingin beli, itu harus kesadaran masing-masing. Jangan sampai nanti nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Beli harga berapa, jual harga berapa lebih murah, itu berarti rugi. Kalau lebih tinggi itu keuntungan teman-teman. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Jadi aset kalian adalah aset kalian. Saya tidak bisa dimonitoring oleh siapapun, seseorang pun ya, berkelompok-kelompok apapun itu nggak bisa. Ini pipi saya kok, mau diapain kayak bebas lah, tapi gimana saya aja gitu. Di ban nanti hoax yang bilang ban itu nggak ada ban. Mana buktinya, nggak ada. Oke, mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham ya. Terima kasih buat teman-teman semua, video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan di-share, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.